Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahar serudengan. Semoga subscribe dalam keadaan sehat walafiat, rukun damai, tentrem, sentosa. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya tamu menurut saya sangat spesial dan istimewa karena 7 bulan saya ngundang beliau, baru kali ini beliau bisa hadir karena kesibukannya. Dia seorang guru juga, dosen di salah satu fakultas perguruan tinggi. Bahkan dia juga salah satu orang yang memiliki kemampuan terapis apa namanya di dunia di terapis. dunia terapis, terapi gitu. Kalau kita mau sehat bisa diterapi dengan dia, mau dibakar atau mau di kop apa segala macam, dia sangat ahli dan profesional. Untuk itu, mari kita sambut kehadirannya Ustadz Al-Mukarrom Amer Bahren. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, berarti baik kabarnya ya. Iya. Ini emang alhamdulillah bisa hadir nih di studio outdoor Ucup Cobra. Walaupun memang waktunya ya, kita bersabar memang bisa. Alhamdulillah Ustadz bisa hadir juga ke sini. Kita mau membahas, bukan bahas, sharing-sharing aja tentang dunia perbaharan ini, karena ini konten bahar. Bahar. Kalau menurut banyak pertanyaan ini ya, apa sih hukum memakai gelang akar bahar secara Islam gitu misalnya ya? Ada nggak hukum-hukum larangan atau dibolehkan atau gimana gitu ya? Secara hukum Islam atau sah-sah aja atau gimana gitu? Silakan Al Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda afdalul awal billahi ibtida wal akhiru billahi ibtihaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, silaturahmi langsung kepada Ketua Umum Bahar Lopers. Aduh, ketua. Kang Haji Ucup Cobra. Entah kobranya belum ada. Belum. Nanti lilit. Ini ada nih. Pada. Kobra ya tuh. Yaudah, iklan lagi aja itu mah. Ya baik. Masalah gelang atau masalah aksesoris semua kembali ke sifatnya. Yang penting niat tidak menimbulkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik gelang, cincin, apapun itu diniatkan semua kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di keyakinan Islam itu seperti itu. Jadi jangan karena gelang ini, karena batu ini, atau karena ini saya ini, tidak. Semua hanya media, alat yang Allah ciptakan dari alam, tumbuhan, pepohonan, alam semesta semuanya Allah ciptakan ini hanya untuk kita beribadah dan takwa kepada Allah sebagai contoh, karena manusia ini adalah khalifah di muka bumi. Iya. Terlepas masalah tadi lagi, boleh atau tidak. Kalau senang ya silakan pakai, kalau nggak senang jangan pakai. Itu Simple. Seperti orang perokok, mau ngerokok silakan merokok, yang mau ya tidak dipersilakan juga, jangan dipaksa. Iya. Gitu. Masalah tadi lagi, masalah boleh atau tidak. Kalau saya pribadi karena senang dan alat atau media ya saya pakai, baik gelang bahar atau jam tangan sama semua saya pakai, cincin saya pakai. Jadi, selagi tidak menimbulkan musyrik, jadi aksesoris ya. Aksesoris. Iya. Jadi kalau misalnya untuk aksesoris nggak apa-apa kita pakai buat sholat, pakai gelang bahar, bagaimana bahasanya? Walaupun bahar tetap bilangan kita sholat ya nggak apa-apa kan, tidak membatalkan sholat kita kan, begitu ya? Rukun sholat itu kan dari takbir sampai salam. Sesuai rukunnya aja, gerakannya semuanya sesuai rukun. Itu kan hanya pelengkap alat aja. Oke. Jadi ya insya Allah tidak membatalkan sholat. Ini pertanyaan lucu bener ya. Karena nggak ada bagian dari hukum pakai cincin, pakai bahar batal sholat, nggak ada. Jadi ya boleh-boleh aja ya gitu ya. Boleh-boleh saja. Kalau mau dibilang bid'ah ya dalam hal ibadah ya. Selanjutnya Ustadz,
apalagi nih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi jujur saya sangat grogi berdampingan dengan Ustadz nih. Simpelnya gini ketua, Nah, kayak perumpamaan kita minum obat. heeh. Kalau kita berkeyakinan wah gara-gara obat ini saya sembuh, berarti musyrik, percayanya sama obat. Oh gitu. Gitu. Betul. Berarti yang menyembuhkan kamu itu obat. Obat, betul. Padahal Wah, itu cuma perantara ya. Perantara. Wah, saya kalau nggak makan mati. Emang berarti hidup mati kamu anti makanan. Iya, iya. Mungkin kayak gini nih. Mengenai kembali ke obat ini, ada nggak unsur obat di dalam bahar, misalnya di dalam bahar ini? Konon katanya bisa menyembuhkan rematik apa segala macam. Ini menjadi media atau apalah begitu. Bagaimana cara menyampaikan pertanyaannya yang bagus nih? Mengandung unsur obat apa enggak gitu? Gimana ya? Kalau di dunia saya terapis di dunia pengobatan, selagi berbentuk apapun itu dari alam dan ada rahasia-rahasia yang alam yang kadang secara kasat mata pun tak nampak. Alhamdulillah dengan keadaan sekarang teknologi semakin berkembang, ada semacam zat rhodium untuk kebutuhan manusia, diantaranya pergelangan, urat-urat saraf, urat vena, jalur-jalurnya itu. Oh, Hanya kalau ketika taruh di kesini, secara yang saya pahami sendiri agak kurang, harus agak ditarik. oh biar ada Tekanan. rasa, ada tekanan. Jadi ada tekanan, Iya, iya, iya. baik di tengah sini atau di lengan atas, biar ada tekanan. Kalau di pergelangan seperti ini bisa pakai jam tangan atau aksesoris yang lain silahkan. Kalau saya lebih enak pakai di sini. Jadi dipererat, dikencangin gitu ya. Petekanan. Mungkin sejarah bahar kali ya. Ustadz pernah tahu dulu-dulunya, bahkan cerita-cerita dulu bahwa nenek moyang kita juga dulu udah pakai bahar. Apa ada sejarah secara agama atau sejarah budaya di perbaharan gitu. Konon kan katanya kalau yang pakai bahar itu jawara atau orang sakti segala macam. Tapi kan sekarang kita lebih mau ketarik ke dunia fashion sebenarnya. Ada nggak unsur-unsur atau nilai-nilai bahar itu dipakai orang-orang tertentu atau gimana ya? Gimana sih bahasanya lagi? Saya jadi keder. Tadi lagi ada pun masalah terdahulu, para tokoh-tokoh terdahulu, aksesorisnya baik bahar, terus golok, perangkat. Oh, perangkat, benar-benar. Perangkat atau pakaian, style Iya, iya, iya. gitu. Jadi dipakai oleh para tetua-tetua terdahulu, goloknya, Goloknya ya. terus baharnya, cincinnya, gitu. Iya, iya. Pecinya. Pecinya. Bisa nggak kalau misalnya orang pakai bahar itu menambah power atau dilihatnya nambah aura negatif atau dilihatnya lebih gila tuh orang keren banget apa gimana gitu? Ada nggak maksudnya pengaruh dari orang pakai bahar tersebut, pengaruh pandangan dilihat orang gitu, pamor atau apa ya, aura lah, aura. Kembali lagi sugesti, keyakinannya. Sugesti ya. Kita yakinnya apa atau kita sugestinya tentang apa? Contoh seperti halnya banyak sekarang kan gelang-gelang yang dari atau aksesoris dari luar-luar, baik dari, mohon maaf yang tidak saya bisa sebutkan takut menyinggung, magnetik atau apapun dan lain sebagainya yang dari luar. Sedangkan kita di Indonesia sendiri, dan di mana keilmuan di Indonesia trade centernya sih itu bagian dari penelitian orang-orang Barat, dan mereka banyak mengambil intisari keilmuan yang telah dikembangkan atau yang diciptakan oleh leluhur-leluhur kita, khususnya di tanah Jawa. Jadi maka kita selaku generasi penerus atau regenerasi selanjutnya menjaga jangan sampai hal yang sifatnya penting, baik ilmu, kebudayaan, norma, adab, adat, semuanya harus terjaga, dilestarikan sesuai tatanan dengan keadaan zaman ini. Gitu. Jadi ilmu itu disesuaikan dengan zamannya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, kalau nggak salah nih ya, Indonesia ini merupakan barometer juga ya untuk keilmuan yang ada di tanah Indonesia ini. Oh, berarti luar biasa ya. Di antaranya ya banyak lah ya. Banyak. Oh, jadi
ya kembali lagi ke Bahar. Kembali lagi ke Bahar. Selagi nyaman, asik, pakai enjoy. saja. Ini nggak usah malu ya, nggak usah malu. Asli keren banget tuh kalau. Ya. Yang penting tidak mengganggu aktivitas, kecuali aktivitasnya di kantor atau pabrik yang jangan pakai aksesoris, pakainya sarung tangan atau dunia medis, ya berarti kan dilepas dulu. Iya. Terus lagi sholat atau lagi ibadah, selagi tidak mengganggu silakan. Silakan. Kalau mengganggu, ya kalau bisa alangkah baiknya lepas dulu. Nah ini nih, konon katanya dulu ada cerita, ini kan cerita artinya bisa mitos, bisa real ya. Secara ilmiah juga belum dikaji, jadi masih sumbang siur ya. Zaman Nabi Sulaiman benar nggak katanya konon Bahar ini dipakai buat alat atau media suatu gitu. Atau ini banyak umumnya yang didengarkan apa cambuknya atau Cemeti ya. Cemetinya. Cemeti. Itu sih kembali lagi Alkisah ya konon ya. Wallahu alam bisawab kan gitu. Ya kalau yang saya pahami, apapun yang ada di laut itu penuh misteri sampai saat ini. Betul. Sampai laut terdalam atau iya. laut paling dalam masih banyak teka-teki. Itu juga jadi saat ini saya pribadi masih jadi bahan pertanyaan kenapa Bahar ini adanya di dasar laut. Sedangkan ini menurut saya unik banget. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi di bahar ini gitu ya. Itulah tugas kita mencari, menggali ada apa di bahar gitu ya. Kita masih sedang mencari nih sebenarnya. Apa namanya? Jujur saya sangat grogi nih Ustaz nih. Dan saya pun nggak ada persiapan tiba-tiba suruh podcast. Obrolan saya di pagi hari ini saya rasa ambil hikmahnya aja dah ya. Apa begini Ustaz? Ada baiknya, ada yang baiknya diambil, kita bisa petik ya. Yang buruknya ya kita perbaiki. Insya Allah ini berfaedah, bermakna. Mungkin Ustadz ada tambah-tambahan sedikit, silakan dah. Yang saya demen ini kan ada komunitas atau ada wadah, yaitu Bahar Lovers. Dan ada simbolnya itu, ada tulisannya dari Bahar menjadi saudara. Slogan ya. Slogan kita, berarti kan kita salah satu mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Atau dalam keyakinan saya di Islam, menjalin tali silaturahmi. Iya. Jadi di situ yang saya demennya, yang saya sesuai dengan sila ketiga persatunya Indonesia, baik dari suku, ras, agama, semuanya kita bersaudara. Karena untuk Indonesia ini, dan kita lahir di Indonesia ini, dan kelak pun akan diwafatkan di Indonesia ini. Jadi apa yang ada Allah ciptakan, Allah hadirkan, Tuhan kita menghadirkan kenikmatan, keindahan di Indonesia ini, kita jaga baik-baik. Siap. Untuk kita akhiri aja ya. Mungkin subscribe atau saudara-saudara, teman-teman atau penonton di sana mau butuh terapi, bisa nanti ya dihubungi, atau terapi kayak curhat kayak apa kayak tentang kehidupan sehari-hari, bisa dihubungi langsung ke Ustadz. Coba disebut nomor handphonenya, WA-nya, biar nanti ada saudara yang mau. Kalau di Facebook ada Amar Bahren. Iya, di Facebook namanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tapi ini Amar Bahren. Iya. Kalau nomor WA-nya boleh di sini. WA-nya 0822 9825 2589. Itu nomor WA-nya kudu diingat. Mungkin kalau saya nggak tulis di sini, kalau mau diperjelas bisa diulang lagi Ustaz. Ya intinya tadi lagi, semua kembali kepada keyakinan kita bersama, dan kita menjaga apa yang telah ditinggalkan para leluhur. Terus ucapan terima kasih kepada leluhur terdahulu. Kita selaku regenerasi penerus semangat menjalankan tugas kita masing-masing. Siap. Informasi juga nih buat teman-teman subscriber atau ya penonton lah.
bahwa Bahar Lovers mau mengadakan seremonial atau milad tri anniversary, milad yang ketiga. Nanti kita bisa ngopi bareng atau kumpul bareng di acara tersebut. Itu lokasinya di daerah Cilduk ya. Bertepatan di Gor Puri Beta 1 pada tanggal 3 Juli 2022 hari Minggu. Kalau mau tuh ayo kita ngobrol bareng. Insya Allah kopi disiapin di sana ya. Makan siang ready kalau masih tersedia. Apa kita akhiri aja Ustaz? Ya silakan, nggak apa-apa. Takut bosan juga udah 15 menit itu ya. Hah? Saya akhiri, mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bahar selalu dengan